One, two, three, action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Oh, nggih. Tutup pintu terlebih dahulu, nggih. Oh, nggih. Silakan. Sama siapa ke sini, Mas? Sendiri aja, Bu. Oh iya. Dari rumah atau langsung atau gimana ini? Ya memang dari rumah. Ke sini gitu. Baiklah, Mas, perkenalkan saya Bidan Fatin yang lagi shift pada pagi hari ini ya, Mas ya. Oke. Iya. Dengan Mas siapa? Saya dengan Azmi Mas Azmi. Dari mana nih, Mas? dari Tanebung. Dari Tarebu. Baiklah, Mas, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, tujuan saya kesini saya ingin menanyakan sesuatu, Bu. Menanyakan sesuatu perihal Istri saya. istrinya kenapa? Istri saya itu baru hamil 2 bulan. Jadi, Terus sekarang dia mual muntah, pusing sakit kepala, lemas mau makan. iya. Terus khawatirnya itu kayaknya berlebihan gitu. Khawatirnya berlebihan. Apakah sudah diperiksa sebelumnya ke tenaga kesehatan? Nah, kalau sampai sana belum saya. Yang dikhawatirkan juga katanya itu takut nanti pas dia lahiran gitu kan. Nggak tahu Takut pas mungkin apa yang lahiran. dibutuhkan. Baiklah, kalau seperti itu izinkan saya memberikan pendidikan kesehatan ya, Mas ya. Dengan Iya. tujuan agar nanti ketahui masalahnya, bagaimana solusinya agar istri Mas tidak seperti itu. Apakah Mas Azmi bersedia untuk Silakan. mendengarkan apa yang Silakan. saya sampaikan? Ya, Dan silakan. juga nanti kalau saya menanyakan sesuatu, apakah Mas Azmi juga bersedia untuk menceritakan? Iya, siap. Tenang ya, Mas ya, rahasia Mas aman bersama saya karena di sini juga dalam ruangan tertutup dan juga insya Allah privasi Mas tidak akan terbongkar. Seperti itu ya, Mas Azmi ya. Baiklah, Mas Azmi, izinkan saya bertanya, apakah sebelumnya Mas Azmi pernah mendengar tentang trauma kehamilan, Mas? Sejauh ini saya belum pernah dengar, Bu. Trauma kehamilan itu adalah tekanan atau perlukaan yang disebabkan oleh benda tajam maupun benda tumpul yang menyakiti janin maupun ibunya, sehingga menimbulkan sakit secara fisik dan juga secara psikis atau di antara keduanya, seperti itu, Mas Azmi. Bagaimana? Masuk, Bu. Trauma kehamilan itu ada 2, Mas ya. Ya. Yang pertama adalah trauma fisik, yang mana trauma fisik itu ada 2, kelompok minor dan mayor. Yang mana minor itu trauma ringan ya, disebabkan karena jatuh atau pukulan langsung ke perut atau jatuh dari motor, seperti itu. Untuk yang mayor, untuk yang fisik berat ya, ini biasanya menyebabkan kritis pada masa kehamilannya, seperti ditusuk, tertusuk seperti itu ya, dan juga patah tulang panggul ataupun tulang belakang. Jadi kritis pada masa kehamilannya itu disebutkan trauma fisik yang berat, seperti itu ya, Mas Azmi. Untuk yang kedua yakni trauma psikis ya, psikologi ya, Mas Azmi. Nah, yang pertama, ibu hamil itu pada masa kehamilan awal itu mengalami kestresan yang tinggi. Ya, karena apa? Juga hormon dalam tubuhnya itu menyesuaikan pada dirinya karena dia dari sebelum hamil ke hamil, seperti itu ya. Jadi penyesuaian diri terhadap kehamilannya. Kenapa seperti itu? Karena sebelum hamil langsing, ternyata pas hamil membuncit dan gelar, seperti itu ya. Berat badan meningkat, itu bisa terjadi. Dan juga kekhawatiran yang berlebihan, Mas Azmi ya, kegusaran dan juga ketakutan yang berlebihan, itu termasuk trauma kehamilan yang psikis. Dari sini apakah sudah ada pandangan terhadap istri Mas Azmi? Ya, masuk. Ada, Bu. Kalau saya lihat ada kemungkinan istri Mas Azmi itu adalah trauma kehamilan di bagian psikis.
Dia khawatirnya terlalu berlebihan seperti itu. Betul. Nah, etiologinya ya Mas Azmi, trauma kehamilan fisik. Ini yang pertama bisa terjadi karena KDRT. Dan yang kedua, karena jatuh dari motor. Yang ketiga, karena luka tembak atau luka tusuk atau luka bakar. Dan juga jatuh karena tidak disengaja. Seperti itu bisa menyebabkan trauma kehamilan. Dan juga zat-zat kimia ini juga mempengaruhi Mas. Iya. Seperti kena siraman air keras dan juga minum obat-obatan terlarang terus menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Makanya kalau orang hamil termasuk istri Mas, kalau ada keluhan apapun langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi jangan minum obat sembarangan. Untuk trauma kehamilan yang psikis ya Mas, itu faktornya pertama karena usia, terlalu muda dan juga terlalu tua, dan juga pola hidup yang tidak sehat. Itu bisa karena kekhawatirannya gimana kalau saya makan ini terjadi sesuatu pada janin saya. Dan juga ada faktor ekonomi, itu bisa menyebabkan trauma kehamilan psikis ya. Ekonominya kurang berkecukupan, mau butuh ini tidak ada, butuh yang dibutuhkan seorang ibu hamil itu tidak ada, itu bisa menyebabkan ya. Dan juga ada faktor sosial budaya yang tidak mendukung. Seperti apa yang bisa menyebabkan trauma psikis? Contohnya adalah jika dalam keluarga itu menginginkan keturunan laki-laki ya untuk anak pertamanya, itu bisa menjadikan pikiran yang bergelut pada seorang ibu hamil. Bagaimana nanti kalau anak saya perempuan? Bagaimana nanti diomelin sama orang tua ataupun mertua jika anaknya saya nanti yang lahir perempuan seperti itu. Itu bisa menyebabkan terjadinya trauma psikis seperti itu ya Mas Azmi. Bagaimana Mas? Masuk. Mas Azmi, tanda gejalanya trauma pada fisik itu ada memar, bengkak, dan juga ada perlukaan lah ya. Terus ada perdarahan, sampai-sampai dia ada kayak kejang, dan juga dia patah tulang, fraktur pada tulang tertentu seperti itu ya. Dan juga ketuban pecah dini itu termasuk tanda gejala trauma fisik. Jadi keluar air sebelum waktunya melahirkan itu bisa terjadi trauma fisik. Untuk tanda gejala trauma psikis itu yang pertama rasa takut, Khawatir. cemas berlebihan, ya khawatir berlebihan, reaksi panik, ya itu bisa cemas yang berlebihan tanpa diketahui sebabnya, dan juga menyebabkan sesak nafas di dalam pemeriksaan fisiknya, dia merasa gelisah, dan juga nanti dia pernafasan pendek, ngap-ngapan seperti itu ya. Jadi itu termasuk reaksi paniknya. Untuk reaksi hipersensitifnya, ibu mudah tersinggung, emosinya tidak stabil, dan lebih senang ibu hamil itu menyendiri dari reaksi hipersensitifnya di trauma psikis. Itu Mas Azmi. Pengaruh atau dampaknya terhadap kehamilan, yang pertama trauma fisik. Trauma fisik itu bisa menyebabkan abortus pada kehamilan, keguguran ya Mas Azmi, dan juga ada perdarahan pada kehamilan, dan juga terganggunya kesehatan ibunya dan juga janinnya. Terus ada juga terganggunya perkembangan janinnya. Terus Mas, bisa menyebabkan shock pada ibunya. Dan juga yang terakhir ini ya, catat pada ibu, catat permanen ya, karena fraktur mungkin di bagian tulang mananya. Dan juga
juga cacat kongenital bagi janinnya. Maksudnya cacat bawaan pas lahir dia sudah mungkin kena pukulan seperti itu ya, jadi tulangnya mungkin agak tidak seperti bayi lahir sebagaimana mestinya, seperti itu. Untuk dampaknya yang dari trauma psikis ya Mas Azmi, itu dengan frustasi yang berlebihan, sedih yang berlebihan, menyebabkan ibunya depresi. Karena kalau sudah depresi, dia bukan hanya menimbulkan kesehatan mentalnya terganggu, akan tetapi dia akan berdampak kepada fisiknya juga, seperti mungkin dia menyakiti diri sendiri, seperti itu ya Mas Azmi. Dan depresi yang kepanjangan itu bisa menyebabkan keguguran dan juga hiperemesis gravidarum, yang mana mual muntah yang berkepanjangan dan terus menerus pada ibu hamil. Dan yang terakhir ini ya Mas Azmi, bisa menyebabkan persalinannya itu prematur, belum waktunya lahir sudah dilahirkan, seperti itu Mas Azmi. Bagaimana Mas? Ngerti. Bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahan yang pertama adalah yang pastinya harus periksa rutin untuk memantau perkembangan janinnya dan juga kesehatan ibu dan janinnya. Yang kedua, harus waspada bila bekerja di rumah untuk menghindari cedera-cedera yang terjadi seperti jatuh dari kendaraan atau jatuh sendiri dengan sampai mematahkan tulang, seperti itu ya. Terus yang ketiga ya, mengurangi aktivitas berat pada kehamilan muda. Sekarang istri Mas Azmi hamil 2 bulan. Jadi untuk aktivitas berat dikurangi dulu. Atau kalau memang sekarang lagi sering nangis-nangis khawatir berlebihan, lebih baik istrinya Mas Azmi periksa dan juga nanti diperbanyak untuk istirahat. Untuk pencegahan secara psikis ini Mas Azmi, yang pertama harus mencari informasi seputar kehamilan dan juga membicarakan bersama pasangan termasuk Mas Azmi dan istrinya apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kehamilan. Sakit pinggang, mual-mual, beratnya gemelar, seperti itu ya. Dan juga harus mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Ya, itu bisa dilihat di bukunya itu apa saja makanan-makanan yang perlu dihindari dan juga makanan yang harus dikonsumsi. Seperti itu Mas Azmi. Agar kesehatan janinnya dan juga kesehatan ibunya terjaga sampai persalinan, bersalin, nifas, dan sampai pertumbuhan bayinya menjadi bayi yang sehat. Apakah dari penjelasan di atas ada yang perlu ditanyakan Mas Azmi? Cukup jelas Bu, saya rasa cukup jelas. Oke, kalau seperti itu saya ingin bertanya kepada Mas Azmi, trauma kehamilan itu apa saja? Trauma kehamilan, Nggih. tadi Ibu bilang ada 2, Nggih. ada fisik, ada psikis. Fisik itu berupa luka, jatuh. jatuh yang tidak disengaja. Betul. Psikis? Psikis, aja, itu kan termasuk juga. Baiklah, jika memang tidak ada yang perlu ditanyakan kembali, dan saya rasa dengan pertanyaan saya yang barusan itu, insya Allah Mas Azmi sudah bisa menerima apa yang sudah saya jelaskan dari tadi. Kalau seperti itu, saya ucapkan terima kasih Mas Azmi sudah mau berkonsultasi kepada saya, karena Mas Azmi memiliki antusias yang tinggi untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk istrinya. Jadi kalau seperti itu, nanti istrinya diperiksa ke pelayanan kesehatan terdekat ya, ke tenaga kesehatan terdekat, seperti itu. Terima kasih Bu ya. Nggih, sama-sama. Langsung pulang ini Mas Azmi. Nggih, hati-hati ya. nggih. Nggih, sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.